Selamat siang. Pertemuan kedua ini, hari ini kita akan bahas tentang integral ganda. Dalam bahasa Inggris adalah double integral. Simbolnya adalah dua integral seperti ini, ya. Nah, fungsi dari kita belajar dalam double integral ini adalah menghitung isi benda padat, di mana jika kita mendapatkan informasi bahwa ada fungsi Z adalah bidang atas ini, kalau kita tarik ke dalam sumbu Z ini, merupakan Z itu adalah fungsi dari X dan Y. Kenapa? Karena dia memiliki variabel X dan Y, ya. Jadi ada suatu fungsi Z yang merupakan parameter bidang Z ini merupakan fungsi XY seperti ini, ya. Nah, di mana ketika kita ingin membuat perhitungan tentang suatu bidang seperti ini, ya, bidang ini di mana lingkaran atas ini merupakan bidang yang kita sebut bidang permukaan atas, yaitu Z. Lingkaran ini adalah fungsi X dan Y karena dia memiliki X dan Y, ya. Karena di sini titik-titiknya banyak yang bersinggungan dengan Y dan X, ya. Jadi bagaimana menghitung benda tabung ini, ya, kita mencoba membuat Y0 ini, di mana dia adalah bervariasi dengan merupakan Y, ya, karena di sini patokannya Y itu sama dengan Y0 yang tegak lurus sumbu Y, ya. Jadi ini Y sama dengan Y0 ini, garis ini tegak lurus, dan kalau kita tarik ini merupakan Y0 juga, ya. Jadi dengan kita mencari menganggap bahwa ada sumbu Y0, ya, dimana tegak lurus dengan sumbu Y, maka kalau kita ingin mendapatkan luasan dari bidang yang diarsir Li ini, yaitu dengan ketebalan Yi, ya, maka luasan yang bidang satu ini, ya, dengan tebal Y ini, nanti Yi ini merupakan ketebalan, sedangkan Li adalah bidang yang diarsir satu ini, itu mendapatkan isi dari bidang yang diarsir, ya. Jadi dengan melihat bahwa lingkaran yang di dasar ini itu yang dibelah dengan Y sama dengan Y0 ini, maka sebelah kiri setengah lingkaran ini itu merupakan X, di mana adalah fungsi pertama Y sebelah kiri, karena dia berada di sebelah kiri dari Y sama dengan Y0, ya. Sedangkan lingkaran yang di sebelah kanan itu merupakan fungsi G 2, merupakan variabel Y, ya, GY. Jadi sebelah kanan adalah X, fungsi X nya, ya. Jadi ini di bawah ini kita akan mendapatkan syarat batas untuk Y
dan untuk X, di mana untuk Y-nya itu adalah A dan B, sedangkan untuk X adalah G1Y dan G2Y ya. Jadi ini gambaran apa yang akan kita harapkan di dalam menghitung suatu volume atau isi benda ya. Kita fokus pada volume Li ini ya. Jadi penampang benda yang kita akan hitung adalah Li dengan menggunakan integral ya. Jadi seperti itu intinya. Nah, kita biasa melakukan integral tunggal atau integral 1 ya, dengan simbol 1 integral ini itu merupakan perhitungan suatu luasan ya, luasan yang di bawah kurva yang ada ya. Jadi luasan dengan batasan A dan B dengan ambil sampel kecil-kecil di mana ini adalah sumbu X ya, sumbu X, maka dengan membuat bidang-bidang kecil ini yang dijumlahkan dari A sampai B itu merupakan luas yang dibentuk oleh kurva yang di atas ya. Ini perhitungan integral tunggal yang sudah sering kita lakukan ya. Jadi jika ada bidang atas luas ini, maka biasanya kita membuat perhitungannya luasan dari A sampai B ini adalah fungsi X, karena di sini adalah X-nya bergerak dari bidang kecil-kecil ini ya, dx dari A sampai B. Kalau dijumlahkan itu merupakan luasan bidang ini ya. Jadi itu yang kita pahami. Kalau kita tulis dengan limit adalah seperti ini, limit delta X mendekati 0 ya, sampai dia ini sampai N tak terhingga, itu merupakan penjumlahan fungsi X-nya sendiri. Jadi X1 ini dengan fungsi X yang di sini fungsinya ya, maka delta X-nya ini yang berada pada sumbu X ya, itu adalah merupakan sebuah luasan bidang yang dibentuk oleh fungsi di atasnya ya. Ini yang kita amati dalam integral tunggal ya. Jadi dengan demikian kalau kita analogikan, maka kita tadi mendapatkan luasan Li-nya ya, benda tipis tadi antara bergerak dari titik Y-nya dan fungsi X-nya ya. Jadi Li ini adalah di mana fungsi XY-nya yang diintegralkan dengan Y, artinya dia batasannya A adalah A dan B ya, seperti itu. Maka ketika ini luasannya ini yang adalah integral ini, sedangkan untuk dy-nya sendiri, x-nya sendiri, dy-nya ya, itu adalah bidang yang sebelah kiri tadi, G1Y dan G2Y. Jadi dy-nya sendiri menjadi dx itu karena x-nya itu yang dibuat kecil-kecil tadi, fungsinya adalah GY1 dan GY2 ya. Jadi delta Y ini adalah tapi tebalnya ya, atau lebarnya. Ini luasnya tadi adalah integral dari batasan A dan B fungsi X dx ya. Nah, dengan demikian karena fungsi G itu dengan dx, maka luas atau
volumenya itu adalah pengalian dengan dy ya. Jadi isi dari bidang diarsir tadi adalah integral dengan batasan A dan B adalah batasan Y ya. Sedangkan ini adalah fungsi X yang bervariabel Y ya. Maka fungsi X Y itu adalah fungsi setnya yang di atas tadi ya, yang merupakan bidang atas ya, yang mengarah pada ketinggian atau set, fungsi set ini ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada dua integral yang variabelnya diintegralkan terhadap X dan diintegralkan terhadap Y. Anda perhatikan bahwa ini adalah syarat batas X karena di dx ini yang di dalam ya. Nah ini syarat batas Y karena dia di luar. Jadi kalau Anda nanti bertemu dengan isi benda padat yang menghitung dua integral atau double integral atau integral ganda ini, maka jangan salah bahwa Anda harus mengoperasikan integral yang bagian dalam dulu, di mana di sini Anda lihat adalah dx dan ini syarat batasnya x, dan yang di luar adalah dy dan syarat batasnya y adalah a dan b gitu ya. Jadi ini boleh dibalik asal dx dan dy-nya juga ditukar ya. Jadi ini boleh ditukar, tapi ini harus ditukar. Tapi Anda harus mengerjakannya adalah yang di bagian dalam dulu ya. Ini makna atau arti dari double integral merupakan perhitungan isi benda padat ya, di mana ada suatu pembagian X dan Y yang kecil-kecil dengan fungsi bidang atas. Ini adalah set fungsi XY ya, ini adalah ketinggiannya dan ini adalah syarat batasnya mengikuti pengintegralannya. Ini adalah Y dengan syarat batas A dan B, sedangkan untuk X adalah fungsi G1Y dan G2Y ya. Jadi ini makna atau arti double integral atau integral ganda. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sifat integral ganda. Ada 3 sifat ya. Yang pertama, integral ganda itu bersifat linear. Apa yang dimaksud linear ya? Ketika suatu fungsi dikalikan dengan bilangan real. K ini bilangan real ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, sampai seterusnya. Ini bilangan real. Di sini simbolnya adalah double integral. R itu adalah area ya, area atau luas ya. Jadi bilangan real ini di dalam perkaliannya dengan fungsi xy-nya itu bisa kita keluarkan dari simbol integral, atau kita tidak membuat bilangan real ini dalam perhitungan integralnya. Nah, ini yang dinamakan linear yang bagian A ya. Nah, sedangkan yang dinamakan sifat linear dari integral lipat 2 ini, jika ada dua fungsi yang dijumlahkan ya, fungsi xy yaitu fungsi xy dan gxy, yaitu masing-masing fungsi mempunyai variabel x dan y pada suatu luasan A gitu ya.
maka setiap fungsi ini bisa Anda integralkan dengan double integral terhadap suatu luasan dan dijumlahkan ya. Jadi ini bisa dipisahkan ya, dipisahkan penyelesaian integralnya lalu dijumlahkan. Ini yang namanya sifat linier dari integral lipat 2. Nah, yang kedua, sifat integral ini jika kita memiliki suatu bidang yang besar R ini ya, tapi kita bisa pecah atau bagi menjadi dua luasan, yaitu R1 dan R2 ya, maka integral yang kita tadinya hanya fungsi semua bidang R ini diintegralkan, maka kita bisa bagi, kita menghitung integral R1 dulu lalu ditambah dengan R2, ini sama ya, tidak membuat nilainya berbeda ya. Jadi ini dua sifat yang dinamakan linier ya. Sedangkan yang ketiga adalah perbandingan ketika fungsi x y-nya dan gx-nya merupakan sama atau lebih kecil, maka ketika didouble integralkan nilainya juga tetap sama ya. Jadi nilai dari suatu fungsi yang nilainya lebih kecil, maka double integralnya juga lebih kecil. Ini yang sifat yang ketiga. Jadi Anda kalau nanti mendapatkan persoalan yang bisa Anda buat menggunakan sifat-sifat integral ini sehingga Anda lebih memudahkan, ya silahkan. Jadi ini Anda pahami juga untuk ini ya, yaitu sifat-sifat dan tadi arti dari double integral. Sekarang untuk mendalaminya maka kita akan coba dalam contoh-contoh ya. Yang soal pertama kita lihat, kita sudah disajikan persoalan double integral ya. Double integral dari 0 sampai 1 pertama. Yang kedua adalah 1 sampai 3 x kuadrat dikalikan y dy dx. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa yang Anda lakukan pertama perhitungan adalah integral yang bagian dalam dulu ya. Jadi yang bagian dalam adalah dy dengan syarat batasnya 1 sampai 3, sedangkan bagian luar adalah dx dari 0 sampai 2 ya. Nah, ini sudah dipisah ya, bagian dalam dulu dikerjakan ya. Nah, hasil dari ini adalah karena ini perkalian yang dimana x-nya tidak mengandung y dan y-nya tidak mengandung x ya. Lain halnya nanti penjumlahan ya. Ini kalau perkalian Anda anggap yang x-nya itu adalah konstan, tidak mempunyai variabel y ya. Jadi dengan demikian ini adalah konstanta, maka dikeluarkan ya, dikeluarkan dari integral. Maka yang Anda kerjakan adalah y dy ya. Anda sudah familiar bagaimana mengintegralkan y dy menjadi 1/n ditambah n plus 1 ya, 1/n tambah 1, n-nya ini adalah pangkat dari y ya. Jadi adalah setengah dikalikan dengan y 1 tambah 1 adalah 2. Jadi ini tadi 1/1 tambah 1 karena n-nya 1 ya. Jadi ini hasil integral dari y dy ya. Itu adalah setengah y kuadrat ya. Dari syarat batas 1 sampai 3. Artinya apa 1 sampai 3 ini? Jadi Anda harus membuat perhitungannya, y-nya ini Anda
masukkan nilai yang paling tinggi dulu. 3 dipangkatkan 2 dikurangi 1 pangkat 2 ya. Jadi di sini ini adalah yang pertama, Anda masukkan ke variabel y-nya dikurangi dengan yang syarat yang bawahnya ya. Jadi syarat atasnya adalah 3 kuadrat, ini Anda buat dalam kurung, dikurangi 1 kuadrat ya, itu hasilnya adalah 9 dikurangi 1 ya, menjadi 8. 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi di sini adalah 4x kuadrat integral 0 sampai 2 dx ya. Jadi sekarang beralih pada variabel x ya, karena y-nya sudah kita buat dengan menghasilkan nilai adalah 4 ya, nilainya 4 ini, karena di sini 9 dikurangi 1 adalah 8 dibagi 2 adalah 4 ya. Nah, Anda lihat lagi, ini adalah variabel atau bilangan real. Tentu saja Anda sudah tahu ini adalah bilangan real, maka kita keluarkan dari integral ya. Jadi integral itu yang akan kita lakukan perhitungannya adalah x kuadrat dx ya. Jadi 4-nya dikeluarkan. Nah, x kuadrat dx artinya adalah sepertiga x pangkat 3 ya. Jadi artinya simbolnya adalah n ditambah 1 x n pangkat n ditambah 1. Jadi n-nya karena n-nya adalah 2, maka ini adalah 2 tambah 1 3, dan ini pangkatnya adalah 2 tambah 1 3. Jadi ini adalah 4/3 x pangkat 3. Nah, sekarang tinggal masukkan ke dalam syarat batasnya. Karena syarat batasnya 0, maka 0 dipangkatkan berapapun jadi 0, maka tinggal 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu berapa ya? Nah, 2 pangkat 3 adalah 8 ya. 8 kali 4 adalah 32 dibagi 3. Ini adalah hasil perhitungan double integral kalau sudah disajikan langsung ada soal seperti ini ya. Ingat bahwa Anda harus mengerjakan bagian dalam dulu ya. Bagian dalam dulu artinya di sini adalah dy dan syarat batasnya y-nya adalah 1 sampai 3. Oke, ini contoh yang gampang, Anda tidak akan kesulitan ya. Nah, sekarang bagaimana gabungan antara x dan trigonometri sin x ya. Ini ya sama saja, Anda berarti ini tadi dibalik ya, bahwa tadi kan dy dx, ini dx dy ya. Anda jangan bingung. Kenapa? Karena Anda sudah tahu bahwa syarat batas yang ada di dalam ini mengikuti dengan integral yang di dalam, sedangkan yang di luar adalah syarat batas yang di bagian luar ya. Jadi x ini syarat batasnya 0 sampai 1 ya, sedangkan y-nya adalah 0 sampai pi ya. Nah, ini sama saja, karena dia perkalian, maka yang y ini tidak mengandung x, maka Anda bisa keluarkan ya. Jadi sin y ini Anda keluarkan dari integral yang pertama ya, bahwa integral yang pertama adalah x dx, integralnya batasnya 0 sampai 1 ya, sehingga di sini Anda mendapatkan nilainya adalah setengah kan. Jadi 1 pangkat 1 adalah 1 ya. Jadi seperti itu. Jadi hasilnya adalah setengah. Ini hasil dari integral ini. Maka Anda lanjutkan dengan integral yang kedua adalah syaratnya y 0 sampai pi sinus y dy ya.
Nah, integral sinus Y dy hasilnya adalah min cos Y ya. Min cos Y di sini jadi min setengah cos Y dengan batas 0 sampai pi ya. Jadi dengan demikian Anda memasukkan kosinus pi ya. Kosinus pi itu adalah minus 1 ya. Jadi kosinus pi ini dalam kurung Anda buat kosinus pi nilainya minus 1 dikurangi kosinus 0 adalah 1. Jadi minus 1 dikurangi 1 adalah minus 2 ya. Jadi minus 2 dikalikan dengan minus setengah hasilnya 1 ya. Ini tidak membuat Anda susah ya. Oke, ini contoh langsung ada soal langsung disajikan double integral dengan syarat batasnya ini dengan suatu fungsi xy dengan dx dy ya. Jadi selanjutnya kita akan melihat contoh yang tidak langsung ada double integral ya. Jadi yang soal nomor 3 ini ya mengikuti informasi awal tadi adalah benda padat di bawah bidang Z sama dengan X ditambah Y plus 1 dibatasi oleh bidang yang ada di bawahnya itu dari X0 sampai X sama dengan 1 dan Y dari 1 sampai dengan Y sama dengan 3 ya. Jadi dengan soal seperti ini Anda buat soal pemahamannya menjadi double integral ya. Jadi ini tadi adalah syarat batas X dan Y, sedangkan fungsi xy-nya adalah fungsi z. Kita tahu tadi adalah integral double ya. Anda bisa bolak-balik x-nya dulu atau y-nya dulu asal tidak terbalik dengan dx dy-nya ya. Jadi kita buat pemahaman ini adalah merupakan isi benda adalah seperti ini ya. Jadi dengan kita tahu syarat batasnya tadi adalah X mulai dari 0 sampai 1, sedangkan Y dari 1 sampai dengan 3 ya. Jadi X yang kita buat di luar berarti di sini dx-nya di luar ya. Jadi X-nya kita masukkan syarat batasnya 0 sampai 1, Y-nya dari 1 sampai 3, ini adalah fungsi XY yang merupakan Z tadi atau ketinggian ya. Jadi dy dx. Jadi ini Anda jangan sampai terbalik ya. Nah, tapi Anda coba nanti Anda balik ya. Hasilnya bagaimana ya. Jadi Anda bisa latih bahwa ini nanti Anda masukkan ke dalam ini balik juga ditukar ya. Nah, ini dengan demikian kita harus kerjakan yang bagian dalam dulu ya, bagian dalam ya. Jadi karena ini penjumlahan, maka di sini x-nya tidak bisa dianggap sebagai konstan ya. Jadi dia mempunyai variabel juga ya. Jadi integral x ditambah y plus 1 ini terhadap dy, maka hasilnya adalah xy ditambah setengah y kuadrat ditambah y ya, karena ini konstanta maka dia harus ya y ya. Jadi ini hasil dari integral x ditambah y plus 1 dx dy ya. Nah, kita kalikan kita masukkan syarat batasnya y seperti ini ya. Hasilnya bagaimana ya?
di sini Y-nya Anda 3 dikurangi 1 adalah 2 ya. Dari sini adalah 2X. Di sini 9 dikurangi dengan 1, 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, di sini 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi ini setelah kita masukkan dengan syarat batas Y-nya, hasilnya seperti ini. Ya, sehingga 2X ditambah 6 dx ya. Jadi di sini hasilnya terakhir adalah fungsi X saja ya. Jadi ini kita integralkan, hasilnya adalah ya X kuadrat ditambah 6X. Kenapa X kuadrat saja? Karena 2/2 ya. Jadi 2/2 adalah 1 ya, karena ini adalah N-nya 1 tambah 1 adalah 2. Di sini adalah 1 tambah 1 2, jadi X kuadrat. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan hasil integral yang seperti ini kita masukin syarat batas 0 sampai 1, maka 0 tidak ada fungsinya, sehingga ini 1 ditambah 6 adalah 7 ya. Nah, ini pemahaman dari soal yang dinyatakan suatu fungsi X, Y adalah Z yang bidang atas, di mana adalah variabel suatu bilangan Z dengan fungsi X, Y ya, dan syarat batas X dan Y-nya diketahui ya. Baik, selanjutnya ya, ini sama dengan soal nomor 1 dan 2 ya, tapi di sini kita bisa buat penyelesaiannya ya sama dengan yang soal nomor 3 tadi. Karena dia adalah penjumlahan, maka X-nya tidak dibuat sebagai konstanta, tapi dia juga mengandung variabel Y juga ya. Jadi menyelesaikannya seperti biasa kita lakukan bagian dalam dulu, yaitu DY tadi ya. Jadi tadi nilainya adalah 4X ditambah 10Y, maka di sini 4X-nya dikalikan dengan Y karena dia tidak boleh dianggap sebagai konstanta, harus ada variabelnya ya. Ditambah 10 dibagi 2 adalah 5Y kuadrat. Nah, sekarang tinggal dimasukkan syarat batasnya X kuadrat dan min X ya. Jadi di sini Anda jangan lupa untuk yang di sini adalah X kuadrat min X dikalikan X ya. Jadi X pangkat 3 ini X kuadrat ditambah X, karena min dikurangi min adalah X ya. Jadi ini setelah kita substitusi Y dengan syarat batasnya. Sedangkan ini adalah Y kuadrat, itu adalah X kuadrat dipangkatkan 2 ya. Jadi hasilnya adalah X pangkat 4 dikurangi X kuadrat. Jadi ini tinggal Anda kali-kalikan dulu. Jadi ini 4X pangkat 3, ini adalah 4X kuadrat, di sini 5X pangkat 4 dikurangi 5X kuadrat. Jadi Anda kumpulkan X yang pangkatnya sama. Jadi di sini adalah 5X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ya. Lalu Anda integralkan terhadap dx ya. Jadi ini biasa, jadi 5/5 X pangkat 5 jadi X pangkat 5 saja. Ini 4/4 X pangkat 4 jadi X pangkat 4. Jadi ini 1/3 X pangkat 3 ya. Jadi setelah itu ya Anda masukkan syarat batasnya dengan posisi seperti ini ya.
Dengan demikian ini hasilnya adalah seperti ini ya, tinggal masukkan saja. Oke. Nah, soal kelima itu sama dengan soal yang nomor 3 tadi ya. Di sini Anda diminta suatu perhitungan benda yang memiliki fungsi z-nya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat. Kalau Anda membuat pemahaman bahwa ini adalah persamaan lingkaran ya, jadi bidang atas itu adalah persamaan lingkaran ya. Nah, dibatasi oleh bidang bawahnya. Bidang bawahnya tidak langsung kita mendapatkan persamaan angka murni atau angka real ya, tapi di sini y-nya adalah x kuadrat. Apa artinya x kuadrat? Itu adalah parabol ya, fungsi parabola. Jadi Anda bisa nyatakan ini bagaimana gambarnya adalah ketika x-nya 1 maka y-nya 1 ya. Jadi Anda buat penggambarannya, kita buat salib sumbu y dan x. Ketika y x-nya 1 maka y-nya 1 ya, ketika x-nya 2 maka y-nya 4. Jadi kalau Anda hubungkan adalah bentuknya garis melengkung ke atas ya, karena x-nya kan sebelah kanan, makin besar nilai x-nya maka dia akan membuat nilai yang lebih besar ya. Jadi ini bidang y sama dengan x kuadrat itu membuat nanti kita perhitungan bagaimana batas y dan batas x-nya ya. Ya, kalau di sini Anda tahu bahwa yang diketahui x yang real adalah x2 dan y-nya 1 ya. Oke. Jadi ini adalah fungsi yang kita harus hitung ya, dimana fungsinya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat itu adalah fungsi z. Z sama dengan fungsi xy, tapi kalau Anda perhatikan bahwa x kuadrat tambah y kuadrat adalah persamaan lingkaran ya. Jadi ini nanti kita mencari batasan x dan y-nya seperti apa ya. Jadi seperti itu. Nah, dengan y sama dengan x kuadrat itu kita masukkan misalnya x-nya 1 maka dia adalah y-nya sama dengan 1 ya di sini awal. Jadi ketika x-nya 2 maka y-nya sama dengan 4. Kalau kita tarik dari titik pusatnya ini maka grafiknya adalah seperti itu ya. Yang diketahui tadi adalah ketika y sama dengan 1 ya, dan x-nya sama dengan 2. Jadi dari sini bahwa kita tahu bahwa x yang diketahui itu adalah x yang bagian atas ya, atau ya, jadi batas atasnya x adalah 2, untuk batasnya bawah kita belum mengetahuinya ya. Nah, batas bawahnya adalah yang ini ya. Jadi karena diketahuinya tadi ya, y-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 1 berarti y itu hanya ada 2 batasan ya. Jadi kita tahu tadi single atau integral 1 tadi batasannya hanya a dan b ya. Jadi di sini yang diketahui tadi adalah y-nya sama dengan 1, berarti ini adalah syarat batas bawahnya y. Sedangkan x sama dengan 2, kalau melihat fungsi y-nya ini maka dia adalah syarat batas atasnya x ya.
Jadi Anda perhatikan seperti ini ya. Jadi fungsi X kuadrat sama dengan Y ini itu akan menentukan bagaimana kita membuat syarat batas ya, syarat batas dari ini. Jadi karena ini masih membuat suatu persamaan yang ketergantungan persamaan, maka kita mempunyai dua cara ya. Cara pertama, kita dari gambar ini kita bisa tahu bahwa yang real nanti itu kalau X-nya kita anggap konstan, maka nilai batasannya adalah 1 dan 2 X-nya. Sedangkan untuk kalau kita anggap Y-nya konstan, maka syarat batasnya adalah 1 dan 4. Nah, dari sini kalau syarat batasnya X yang kita anggap konstan atau tetap itu 1 dan 2, maka yang di atas sini untuk Y tidak bisa kita masukkan Y sama dengan 4 ya. Kita memasukkan Y sama dengan X kuadrat ya. Jadi pemahamannya bahwa kalau kita sudah bisa menggambarkan persoalan Y sama dengan X kuadrat dan syarat batas awal yang diketahui adalah hanya 1, untuk Y adalah sama dengan 1 dan X sama dengan 2 ya, dengan gambar yang seperti ini, maka yang kita diharapkan menghitung adalah volume dari bidang yang diarsir ini dengan fungsi Z yang berupa lingkaran ya. Itu maksudnya. Jadi ini menentukan syarat batas adalah syarat yang berada di bidang bawah ya. Oke, jadi ini penjelasan bagaimana interpretasi, artinya dari soal yang Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 ya. Kita bisa bayangkan kalau X-nya kita anggap konstan, maka X-nya adalah 1 dan 2, sedangkan Y-nya adalah 1 dan X kuadrat ya. Sedangkan kalau kita anggap yang Y konstan, maka syarat batas untuk Y adalah 1 sampai 4, sedangkan untuk X-nya adalah yang atas adalah 2, sedangkan yang bawah adalah akar dari Y ya, akar dari Y. Jadi di sini kan ini berarti yang X sama dengan 1 ini diganti dengan akar dari Y. Oke. Itu pemahaman dari ini. Maka selanjutnya kita coba satu persatu ya. Jadi dengan demikian seperti ini yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi ketika X-nya dianggap konstan, maka syarat batasnya adalah 1, 2, sedangkan Y-nya adalah yang atasnya menjadi X kuadrat karena sesuai dengan Y sama dengan X kuadrat ya. Yang ini memang diketahui ya tadi. Oke. Sedangkan syarat batas untuk Y yang konstan, maka kita tahu bahwa diketahui Y-nya itu sama dengan 4 Y-nya yang pertama 1 ya, sedangkan yang diketahui X sama dengan 2, maka ketika X sama dengan 2, maka Y yang atas adalah 4, sedangkan X yang bawah itu adalah akar Y. Jadi dengan demikian syarat batas untuk Y konstan, artinya Y-nya adalah bilangan real semua, di mana 1 dan 4 ya.
sedangkan X-nya adalah 2 dan akar Y ya. Ya, ini sudah saya terangkan tadi di depan, ini penjelasan tertulisnya ya. Ya, penggambarannya seperti ini. Kalau ini Y-nya dianggap konstan, maka persamaan yang ada di sini tadi Y sama dengan X kuadrat menjadi X sama dengan akar Y ya. Oke, itu ini. Jadi kita mulai dari X yang konstan ya, dengan syarat batas X konstan adalah seperti ini, maka Y-nya adalah seperti ini ya. Jadi Anda kalau ada yang tidak konstan, maka Anda harus masukkan dalam integral bagian dalam ya. Jadi dengan demikian syarat batas untuk Y dianggap X dianggap konstan ini, maka X-nya adalah paling luar ya. Jadi yang mempunyai variabel ini Y-nya dari 1 sampai X kuadrat, Anda masukkan di dalam integral yang kedua atau yang bagian dalam ya. Ini kunci dari bagaimana bisa menyelesaikan persoalan ya. Oke, jadi kalau sudah ini muncul, Anda tidak kesulitan lagi, tapi bagaimana mendapatkan persamaan double integral seperti ini, kita harus buat gambarnya dulu ya. Oke, ini penyelesaiannya tidak susah lagi ya, seperti yang biasa, bahwa kalau penjumlahan maka dia tidak dianggap suatu besaran real ya, sehingga harus dikalikan dengan Y. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba yang dibuat konstannya adalah Y ya. Jadi karena syarat batasnya yang dibuat konstan adalah Y, itu X-nya ada variabel Y, maka dia harus dikerjakan paling dalam ya. Ini seperti ini. Berarti penulisan double integralnya seperti ini ya. Penyelesaiannya biasa saja ya, tidak membuat Anda susah ya, tapi dengan harus teliti ya, seperti itu. Dan kita bisa lihat hasilnya sama ya, berarti hasilnya seperti ini. Nah, pada umumnya yang Anda lebih enak membuatnya itu arahnya yang X dianggap konstan nantinya ya. Anda perhatikan nanti ya, setelah ini, kesimpulan yang saya ucapkan ini kesimpulan awal ya. Tapi artinya ya, bahwa X konstan dan Y konstan kalau di kita hasilnya terlihat ya, itu adalah sama karena daerah yang dihitung adalah sama. Jadi ini prinsip dari bagaimana menghitung double integral kalau diberikan informasi tidak ada syarat batas yang benar-benar real ya. Oke. Nah, ini sama saja ya. Jadi seperti halnya nomor 5 tadi ya, daerah yang dibatasi Y sama dengan akar X ya, dengan diketahui yang konstan itu Y sama dengan 0 dan X sama dengan 1 ya. Jadi ini adalah set fungsi XY ya, sedangkan ini masih diperlukan mencari syarat batasnya ya. Jadi seperti nomor 5 tadi, maka ada dua kemungkinan.
ya, ketika kita menganggapnya X konstan, maka dari gambar ini ya, dari gambar ini kita tahu kalau kita anggap X-nya konstan, ya, kita tahu Y-nya dari 0, berarti dia mulai dari sini sampai sini ya. Terus diberi informasi X sama dengan 1 ya, X sama dengan 1 itu sini ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa Y sama dengan akar X, itu berarti ketika X-nya 1 maka Y-nya juga 1. Jadi dengan demikian syarat batas yang kita tahu untuk X konstan adalah 0 sampai 1 ya. Kalau Y-nya konstan 0 sampai 1 ya. Tapi salah satunya harus dibuat variabelnya ya. Oke. Ya, seperti itu yang sudah kita dapatkan, bahwa 0 sampai 1 X-nya yang kita anggap konstan ya. Terus ini adalah variabel untuk Y. Jadi ingat bahwa yang mempunyai variabel harus diletakkan dalam integral dalam ya. Yang tidak mempunyai variabel itu berada di luar, yaitu di sini X, maka di sini dx ya. Oke, hasilnya adalah seperti ini ya. Ya, cara kedua ya seperti itu, bahwa 0 sampai 1 untuk Y, maka di sini adalah Y kuadrat ya. Jadi X sama dengan 0 itu Y kuadrat. Oke, ini hasilnya tetap sama ya, 1/6. Oke ya, itu tadi penjelasan koordinat kartesian ya. Nah, soal-soal lain seperti yang nomor 6 ini ya, jadi ini kalau Anda diketahui Z sama dengan 4 X kuadrat min Y, jadi bagaimana Anda bisa menggambarkan bidang atas dari yang diketahui Z sama dengan ini. Anda buatlah titik-titik, misalnya ketika X-nya 1 ya, Y-nya 1, maka Z-nya berapa gitu. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti Z-nya adalah maksimum ya. Kenapa? Kalau dia makin besar ya, maka ini Z-nya akan turun ya. Jadi karena ini ada pengurangan ya. Di sini maka Z maksimum adalah 4 ya. Jadi seperti itu penggambaran yang ada di dalam soal ini, seperti ini ya. Ini fungsinya adalah mencari titik-titik syarat batas dari X dan Y ya. Oke. Ya, jadi syarat batasnya dilihat dari gambar tadi ya. Jadi dengan demikian Anda selesaikan mudah ya. Oke. Nah, dalam integral itu ada koordinat-koordinat yang kita bisa kerjakan, kita buat ya, kita mengikuti koordinat-koordinat yang bisa kita lakukan dalam suatu perhitungan integral ya. Yang kartesian yang sudah kita lakukan tadi adalah menggunakan koordinat X dan Y saja ya, dimana kita terbiasa dengan ini. Tapi kadang-kadang Anda tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dengan koordinat kartesian ya. Jadi tapi untuk mata kuliah
matematika 4 ini saya tidak mengeluarkan persoalan di luar kartesian, tapi Anda mendapatkan informasi saja Anda bahwa nanti dalam perhitungan menghitung suatu volume atau isi benda itu kadang-kadang tidak bisa digunakan hanya koordinat kartesian ya. Jadi kartesian tadi yang sudah kita bahas dari awal ya. Nah, koordinat yang lain adalah koordinat polar silinder ya, di mana Z-nya itu merupakan irisan dari suatu lingkaran yang dari jari A dari panjang A dan B, seperti ini gambarnya ya. Jadi Z-nya itu adalah irisan dari suatu area A B ini ya, di mana irisan itu kita bisa nyatakan dalam koordinat dari sudut ya, maka ini adalah C dibagi 2pi. Kenapa 2pi? Karena dia suatu lingkaran adalah 2pi ya, sedangkan ini sudut C-nya, maka di sini suatu daerah dz ini adalah DC ya. Sedangkan dz-nya sendiri adalah 2pi dikalikan jari-jarinya ya. Jadi z-nya yang tadi hanya fungsi x, y, di sini menjadi r atau jari-jari dikalikan dengan sudutnya DC ya. Maka luasan itu adalah jari-jari dikalikan dengan dz-nya ini ya. Jadi luasan itu yang A ini itu merupakan perkalian antara R dan Z. Jadi kalau dikalikan dengan dz-nya adalah R dc, maka di sini luasannya adalah R dr dikalikan dc. Itu yang dinamakan koordinat silinder. Jadi di sini dA-nya adalah R dr dc ya. Jadi di sini integralnya adalah jari-jari yang bergerak dan sudut ya. Ini koordinat, namanya koordinat polar atau silinder. Ya. Yang ketiga adalah koordinat umum atau ya bagaimana kurvilinear koordinat atau kurva-kurva yang membuat perubahan sudut ya. Ya gabungan antara x, y dan ini ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini dA-nya ya. Oke, ini hanya tidak kita buat dalam pembelajaran matematika 4 ini tidak mengeluarkan soal itu, tapi Anda paham bahwa nanti harus bisa Anda buat pegangan. Kalau tidak bisa diselesaikan, Anda bisa rubah menjadi koordinat yang lain ya. Nah, ini contoh yang lain, yaitu bidang tetrahedron atau segi 4 yang dibatasi oleh koordinat ya, itu seperti ini ya. Jadi di sana Anda cuma diberitahu suatu bidang seperti ini ya. Untuk ini harus kita buat gambarnya seperti apa ya, bahwa bidang yang kita akan hitung volumenya seperti ini dengan persamaan ini, itu kita harus gambar ya. Jadi langkah menggambarnya, ketika Z-nya sama dengan 0 ya, maka bidang bawahnya Anda mendapatkan ya. Jadi bahwa 3x ditambah 6y sama dengan 12, ini akibat Z sama dengan 0 ya. Nah, di sini
Y-nya sama dengan minus setengah X ditambah 2 ya. Karena apa? Karena kita pindahkan X ke sebelah kanan, dari ruas kiri ke kanan, maka hasilnya minus setengah X, karena 3 dibagi 6 ya. Sedangkan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi ini kita mendapatkan persamaan Y merupakan fungsi X ya. Nah, bagaimana dengan syarat batas ketika kita mendapatkan persamaan bidang bawahnya seperti ini ya, bidang bawah seperti ini, karena tadi setnya dianggap 0, berarti kita mendapatkan bidang bawahnya seperti ini ya, dengan persamaan ini. Jadi kita masukkan aja bahwa ketika X nya 0 ya, maka Y nya sama dengan 2. Maka jadi di sini X nya 0 itu adalah syarat batas bawah ya. Maka di sini syarat batas atasnya X nya sama dengan 4 ya, karena dimasukkan ke sini ya. Ya, jadi ini tinggal masukkan permisalan saja. X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 ya. Jadi di sini syarat batas atasnya untuk Y adalah 2 dan syarat batas atasnya X adalah 4. Jadi Y 0 sampai 2 dan X 0 sampai 4 ya, itu untuk bidang bawah. Bidang atasnya nanti di sini ya, bahwa Z itu sama dengan minus 3 ya. Nanti ini menjadi persamaan double integral ya. Jadi kita dengan menggambarkan yang bidang bawah tadi itu set paling atas adalah 3. Jadi kita akan menghitung volume dari tetrahedral ya. Tetrahedral itu seperti ini. Syarat batasnya X maksimum 4 dan Y maksimum 2 dan Z-nya maksimum 3 ya. Jadi ini penggambaran dari bidang tetrahedral ya. Oke. Nah, setelah kita tahu syarat batas semuanya, maka tentu saja tidak langsung kita buat semuanya bilangan real ya, karena salah satunya karena tadi persamaannya Y sama dengan min sepertiga X ditambah 2 ya, berarti di situ merupakan variabel. Jadi variabel Y terhadap X ya. Jadi dengan demikian kita buat X dianggap konstan, kita tahu 0 sampai 4, maka Y-nya adalah yang paling atas adalah suatu variabel X ya. Jadi seperti ini. Oke. Jadi kita tahu dari fungsi Z-nya hasilnya seperti ini, syarat batasnya ini, maka tinggal masukkan ke dalam bentuk integral ya. Jadi ini Z-nya, ini adalah syarat batas Y, maka di sini dy dan di sini X, seperti itu hasilnya ya, integral biasa ya. Nah, di sini juga dibuat persoalan yang hitung volume yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat. Bidang X sama dengan 5 dan Y plus 2Z min 4 sama dengan 0 ya. Jadi di sini Z-nya tidak mengandung X ya. Jadi Z-nya hanya mengandung Y saja. Jadi kalau kita gambarkan bidangnya adalah ini ya, dengan bidang bawahnya adalah seperti ini ya, kita bisa hitung, bisa gambarkan ini. Jadi bidang Z-nya adalah yang ini ya. Oke.
Jadi dengan demikian karena Y-nya bisa kita anggap merupakan persamaan tidak ada fungsinya, nilainya real ya, dan 0 sampai 4 ini, dan X-nya 0 sampai 5 ya. Sedangkan Z-nya adalah fungsi Y saja ya. Ya udah, kita selesaikan ya, ini fungsi Y. Jadi demikian persoalan yang nah ini persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya fungsi kartesian ya, koordinat kartesian, karena di sini adalah E pangkat X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, karena ada jari-jarinya R1 dan R2 dan ini. Jadi meskipun di sini ada XY, maka kita harus menggunakan koordinat silinder ya. Oke. Nah, ini meskipun di sini kartesian ya, tapi dibatasi oleh jari-jari mulai dari 0 sampai R sama dengan sinus theta. Jadi dengan C ya, C-nya dari 0 sampai pi. Jadi ini sudah membuat perlakuan koordinat polar ya. Jadi substitusi dari kartesian menjadi polar ya. Oke. Ya, tidak, Anda pelajari saja. Nah, selanjutnya penerapan double integral ini ya, kita bisa menentukan massa dari suatu bidang atau benda ya. Bagaimana kita tahu massa itu adalah perkalian antara massa jenis dengan luasannya ya. Jadi ini adalah diketahui massa jenis, di mana massa jenis itu diketahui adalah fungsi X dan Y-nya ya. Jadi menghitung massa itu adalah perkalian antara massa jenis dengan luasnya. Jadi massa jenis itu adalah massa per volume ya. Rho itu sama dengan massa per volume dikalikan dengan luasan ya. Densitas ini ya. Oke. Contohnya ini ya. Jadi kerapatan sebuah lamina itu diketahui X, Y dibatasi oleh sumbu ini. Carilah massa totalnya ya. Jadi ketika diketahui kerapatannya adalah XY dikalikan dengan luasnya, maka dia kita bisa hitung massanya ya. Jadi massanya dengan syarat batasnya seperti ini ya. Jadi 0 sampai 8 dan bahwa X Y-nya adalah 0 sampai X pangkat 2/3 ya. Oke, tinggal dimasukin rumus saja ya, tidak. Nah, perhitungan pusat massa juga sama, bahwa pusat massa itu merupakan pembagian antara pusat massa di Y dengan massanya ya. Jadi di sini MY-nya itu adalah dikalikan suatu massa dikalikan momen ke arah Y ya. MY itu momen ke arah Y dibagi massanya ya. Itu untuk mencari titik pusat massa X, sedangkan untuk mencari titik Y-nya pusat massa itu momen inersia
X dibagi masanya, ya. Momen itu merupakan perkalian antara massa itu dikalikan dengan Y-nya, ya. Jadi ini adalah rumus menghitung pusat massa. Oke. Jadi contoh yang satu tadi bagaimana mencari momen X dan momen mencari pusat massa X dan Y dengan momen-momen X dan Y-nya. Karena masanya diketahui seperti ini, maka kita dapatkan nilainya seperti ini. Oke, ini tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya, ya. Oke, yang terakhir adalah menentukan momen inersia, yaitu I itu adalah momen inersia terhadap X dan terhadap Y dan terhadap Z, ya. Jadi momen inersianya itu merupakan Y kuadrat kalau X, ya, dikalikan dengan masanya, sedangkan untuk Y adalah X, sedangkan untuk Z itu penjumlahan X dan Y, ya. Oke, jadi untuk Z itu hanya menjumlahkan momen X dan momen Y, ya. Jadi kalau kita bisa menghitung X dan Y-nya, tinggal dijumlahkan saja. Oke. Ya, hari ini sampai di sini dalam pembahasan double integral. Ya, sampai minggu depan. Terima kasih.